Assalamualaikum Sampurasun. Selamat datang kembali di channel Ababurok. Nah guys, di video kali ini saya mau ngevlog nih salah satu tempat yang paling disakralkan, yaitu nama tempatnya Kali Sokayana. Ini adalah salah satu kali yang ada di Jawa Barat atau di Kabupaten Sukabumi yang tidak bisa disebut kali Ci. Biasanya tiap kali itu banyak Ci-Cinya, tapi kali di daerah ini Kali Sokayana ini nggak bisa disebut Ci. Nah sekarang itu di malam 14 Mulut biasanya orang banyak yang ritual, yaitu ngabungbang, yaitu membersihkan diri, tepatnya pada jam 12 malam. Jadi saya kesini hanya ingin mengupload tentang misteri Kali Sokayana ini. Jadi sebelum lanjut videonya, jangan lupa kasih support dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah saya sekarang berada di Kali Sokayana, tepatnya berada di perbatasan antara Kecamatan Pelabuhan Ratu dan Cikakak. Nah sebelum saya melakukan ritual, mau buang dulu koin. Jadi barang siapa yang mau lewat dari jembatan ini atau Kali Sokayana ini harus buang koin. Nah saya ada maksud dan tujuan, yaitu ingin ikut abungbang, yaitu buang sial dangkal. Jadi supaya tidak apes. Sini nanti ada ceritanya sesakalanya supaya tidak apes. Jadi saya akan buang dulu koin berupa uang recehan. Nah, ini saya berada di jembatan Sokayana. Di bawah banyak orang yang sedang mandi persiapan. Biasanya nanti jam 12 malam tepatnya kita baru bisa mandi sumur atau mandi di Kali Sokayana ini. Jadi saya ditemani oleh Ustadz yang tahu silsilah Sokayana. Jadi sebelum saya melanjutkan mandi, saya akan buang dulu sial, yaitu buang koin. Ini adalah sangat penting buat orang-orang yang selalu bepergian menuju Kabupaten Lebak, Banten, begitu juga sebaliknya. Arti buang koin di Kali Sokayana, yaitu buang sial dangkal dalam diri kita. Menurut para sesepuh atau yang tahu silsilah Sokayana, barang siapa yang lewat gunung atau Kali Sokayana. Nah sekarang saya akan buang dulu koin. Coba lihat koinnya. Nah ini koinnya. Dan saya akan lempar dibuang. Ini dibuang sial ke Kali Sokayana ini. Nah sekarang saya mau lanjut ke muara Sokayana. Bila mana orang itu punya barang bertua akan hilang kodamnya. Begitu juga dengan badan atau diri kita, setinggi apapun ilmu kita akan luntur, tidak ada kemampuan lagi. Jadi sobat Abah harus buang koin dulu berupa uang, mau berapa saja. Menurut sesepuh atau guru spiritual, ini adalah bukan dongeng atau mitos. Cerita ini diambil dari kisah orang yang paling disegani atau berilmu tinggi di wilayah Pelabuhan Ratu. Di sini di Kali Sokayana ada penunggunya, yaitu Eyang Wali Sakti Kudratullah yang menunggu di atas Gunung Sokayana, dan Eyang Jaga Raksa sama Eyang Jagabaya yang menunggu muara dekat pantai, Eyang Aji Bayu Putih muara Sokayana. Tradisi ngabungbang sering dilakukan di daerah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Pantai Sokayana. Tempat ini dijadikan ritual ngabungbang karena masyarakat meyakini tempat ini merupakan pantai selatan milik Ratu Laut Kidul. Ngabungbang berasal dari kata nga dan bumbang.
Nga, berarti ngahijikan atau menyatukan. Bungbang, berarti membuang atau membersihkan. Bila diartikan keseluruhan, ngabungbang adalah mandi suci dengan niat menyatukan cipta, rasa, dan karsa untuk membuang semua perilaku tidak baik, lahir ataupun batin. Dengan penunggu muara Cisokwayana. Oh, ombaknya semakin besar guys, ombaknya lihat. Ombaknya semakin besar, ombaknya lihat tuh. Tan, awas ombaknya gede, Tan. Ombak gede, awas. Oh, ombak gede, tak ombak. Awas ombaknya gede. Ombaknya tambah gede, ombaknya tambah gede. Ombaknya tambah gede. Tuh, asalnya kecil. Semua gede tuh. Dia sedang interaksi. Yes, ini adalah salah satu guru virtual yang bisa loncat di atas pepohonan. Yaitu dia punya ilmu saipi angin. Nah, dia juga sekarang mau ngabungbang di muara Sokawayana. Semakin jauh mau naik ke atas batu. Ini ada batu. Saya sedang berdoa. Naik ke atas mau bakar, itu ada bakar dupa di atas batu. Nah, disimpan dupanya di atas batu. Dia sama sekali tidak takut karena dia udah berpengalaman. Nah, ombaknya sangat gede guys, ombaknya. Coba lihat tuh ombaknya tuh. Udah di tengah. Nah, sekarang udah beres bakar dupanya.
Udah beres, Tan? Udah beres? Kok tiba-tiba ombaknya gede, Tan? Ombaknya tiba-tiba gede. Ya, mantap. Yuk. Juga orang-orang tuh pada mau ngebumbang banyak. Persis di depan saya tuh banyak orang-orang ini yang lagi mau mandi ngebumbang di Kali Sekwayana. Tujuannya, tak lain bermunajat hanya kepada Allah untuk memohon ampunan dan bertobat dari segala kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu, ritual ini juga bertujuan memohon kekuatan untuk kebaikan dalam mencapai segala cita-cita hingga mendapatkan peningkatan kualitas pribadi dalam kehidupan. Ritual ngabumbang di muara Sungai Sukawayana, Palabuhan Ratu, sudah ada sejak zaman Kerajaan Medang Gali, Gali atau Galuh, 175 atau 205 Masehi. Karena tujuan ritual ngabumbang tidak menyimpang dari ajaran Islam, tradisi ini selalu dilaksanakan setiap tahun di Muara Sukawayana pada tanggal 14 bulan Maulud tahun Hijriyah. Menurut sesepuh atau orang tua, ritual ngabumbang ini tak lain untuk memohon pertolongan, perlindungan, dan keselamatan kepada Allah, supaya segala permohonan dikabulkan. Ritual ini dilakukan di Muara Sukawayana sebab tempat ini merupakan tempat bertemunya air sungai dan air laut yang konon ada auranya atau ada manfaatnya. Pada sore hari pengunjung memenuhi lapangan Sukawayana atau Muara Sukawayana, Palabuhan Ratu. Mereka beragam, dari anak-anak sampai orang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sekarang saya mau lanjut mandi. Jadi sekarang udah jam 12 malam. Jadi untuk bersih-bersih, yaitu di Kali Sekwayana. Untuk menghilangkan kotor yang ada di dalam tubuh saya ini. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mengikuti ataupun menyaksikan ritual ngabumbang. Ngabumbang merupakan tradisi membersihkan diri dari 7 sifat jahat yang ada pada manusia. Caranya dengan membuangnya ke Muara Sukawayana. Tradisi ini sudah berlangsung sejak masa Prabu Siliwangi, setiap tanggal 14 Maulud tepat tengah malam dan masih dilakukan sampai saat ini. Hanya saja, kini pengaruh agama Islam sangat kental meskipun sejatinya tradisi ini bukan hanya untuk pemeluk agama mayoritas itu. Untuk pemeluk Islam, tradisi ini memiliki makna yang lebih dalam karena bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW.
Setelah itu bekas baju yang kita pakai tadi mandi seharusnya dibuang supaya kita bisa ganti lagi yang baru, seperti menambah perusahaan, cari berkah, siap mandi di kali Sekayana ini. Kita langsung buang aja pakaian yang bekas tadi yang biasa kita pakai sehari-hari, yaitu baju atau celana, supaya kita bisa ganti yang baru. Sahabat Abah di mana saja berada, semoga selalu sehat. Sekian dulu dari Abah, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.